Sintayong masih pede Timnas U23 bisa lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Kekalahan pahit harus dialami Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda harus takluk 0-2 dari Timnas Uzbekistan U23 dalam laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, Senin 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia U23 masih tertahan untuk lolos langsung ke babak grup Olimpiade 2024 Paris. Garuda Muda masih harus menjalani laga perebutan posisi ketiga. Pada laga itu Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Timnas Irak U23. Laga itu akan digelar pada Kamis 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat di Abdullah bin Khalifa Stadion. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong masih percaya diri dengan peluang tim asuhannya menembus Olimpiade 2024 Paris. Sin akan menyiapkan timnya dengan sebaik mungkin untuk menghadapi Timnas Irak U23. Tagar AFC curang lagi bergema setelah Timnas Indonesia U23 kalah. Kekecewaan melihat Timnas Indonesia U23 tersingkir dari Piala Asia U23 2024 dengan sejumlah keputusan yang aneh dari wasit yang memimpin laga semifinal melawan Uzbekistan terlihat jelas di media sosial. Tagar AFC cheating again atau AFC curang lagi sempat menjadi trending di media sosial. Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Senin 29 April 2024. Dalam laga tersebut, tim Garuda Muda sempat mencetak gol yang kemudian dianulir wasit yang beberapa kali juga melahirkan keputusan kontroversial. Tak hanya itu, sejak 2 menit sebelum gol kedua Uzbekistan tercipta, Timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah yang diterima oleh sang kapten Rizky Ridho. Namun kartu merah Rizky Ridho baru satu dari sejumlah keputusan yang bisa diperdebatkan sebagai kontroversial dilakukan oleh wasit Shen Yinhao asal Cina. Ada pula pelanggaran terhadap Witan Sulaiman yang setelah mengecek kemungkinan penalti malah tidak ada pelanggaran sama sekali. STY akui penggawa Timnas U23 lelah fisik dan mental setelah kalah. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong berbicara mengenai pertandingan melawan Uzbekistan. Sosok asal Korea Selatan itu merasa skuad asuhannya lelah secara fisik dan mental. Pertandingan melawan Timnas Uzbekistan U23 memang sangat menguras kedua hal itu. Perpanjangan waktu yang diberikan wasit mencapai lebih dari 10 menit di setiap babak. Kemudian ada beberapa kejadian yang membuat mental para pemain Timnas Indonesia U23 terganggu, termasuk dianulirnya gol Muhammad Ferrari dan kartu merah langsung yang didapatkan oleh sang kapten Rizky Ridho. Meski demikian, Sintayong menegaskan masih sangat percaya dengan para pemain asuhannya di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 0 tembakan ke gawang Uzbekistan. Di luar kepemimpinan wasit Shen Yinhao asal Cina, permainan Timnas Indonesia U23 kalah jauh dari Timnas Uzbekistan U23. Dari tembakan saja, tim berjulukan Garuda Muda itu tidak ada yang dapat tepat sasaran. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Uzbekistan U23 0-2 dalam babak semifinal Piala Asia U23. Dua gol Uzbekistan U23 dibuat oleh Gyasin Nursaev pada menit ke-68 dan bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Timnas Indonesia U23 sebenarnya mampu unggul lebih dulu atas Uzbekistan U23 lewat Muhammad Ferrari pada menit ke-61. Namun dianulir Shen Yinhao karena Ramadan Sananta dinilai offside pasca mengecek video asisten referee atau VAR. Mengacu statistik, Timnas Indonesia U23 hanya mampu melepaskan 4 tembakan, namun 0 yang mengarah ke gawang Uzbekistan U23. Sementara Uzbekistan U23 dengan leluasa melesakkan 28 tendangan, tapi tidak efektif karena hanya 4 yang on target dan berbuah 1 gol ke gawang Timnas Indonesia U23. Karena satu lagi berasal dari gol bunuh diri Pratama Arhan. Pengamat sebut offside Ramadan Sananta dan kartu merah Rizky Ridho keputusan tepat. Wasit Indonesia berlisensi FIFA VAR kita bersepakat dengan keputusan Shen Yinhao asal Cina serta Sivakorn Puudom saat memimpin semifinal Piala Asia U23 2024 antara Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 harus mengakui kekuatan Uzbekistan. Banyak aspek Garuda Muda yang memang kalah telak dari sang lawan, namun ada kejadian yang patut disoroti. Yang pertama, saat Muhammad Ferrari mencetak gol, Ramadan Sananta dianggap berada di posisi offside meskipun situasinya masih bisa diperdebatkan. Sebab lengan bek Uzbekistan terlihat sejajar atau bahkan berada lebih jauh dari kaki Ramadan Sananta. Sayangnya, VAR tidak menarik garis sehingga tidak jelas keputusan offside yang jadi acuan wasit Sivakorn Puudom asal Thailand. Kartu merah Rizky Ridho pada babak kedua juga layak diperdebatkan. Memang kaki sang kapten Timnas Indonesia U23 mengenai daerah vital lawan, tetapi ada unsur ketidaksengajaan. Meski begitu, VAR Kitaba merasa bahwa keputusan wasit sudah tepat.
Luapan amarah Justin Hubner ke wasit Shen Yinhao. Baik timnas Indonesia U23, Justin Hubner emosi kepada wasit Shen Yinhao asal Cina. Pemain 20 tahun itu melampiaskannya lewat stories akun Instagramnya pada Senin 29 April 2024 malam. Kami memang bermain buruk hari ini, tapi orang ini, tulis Justin Hubner disertai dengan emotikan menahan kemarahan. Meski pada akhirnya mengalami kekalahan melawan Uzbekistan, namun timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk merebut juara 3 dan lolos Olimpiade 2024 di Paris. Timnas U23 cetak rekor gol bunuh diri terbanyak. Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya tim yang mencetak gol bunuh diri di Piala Asia U23 2024. Tak tanggung-tanggung, ada 3 gol bunuh diri skuad Garuda Muda di turnamen ini. Gol bunuh diri pertama oleh Justin Hubner saat Indonesia U23 melawan Yordania U23. Justin refleks menyambar bola dengan badannya namun mengarah ke gawang Hernando Ari. Namun gol apes tersebut tak berpengaruh karena Indonesia sudah unggul 3-0. Pasukan Sintayong memenangkan duel itu dengan skor 4-1. Gol kedua oleh Kobang Teguh saat Indonesia melawan Korea Selatan. Gol ini cukup genting mengingat Indonesia sudah unggul 1-0. Kobang yang mengantisipasi bola dengan kepala di depan gawang Hernando terhitung apes karena malah mengarah ke dalam. Berikutnya ialah gol bunuh diri Pratama Arhan berawal dari tendangan bebas Jasurbek Jalolidinov yang ditepis Hernando Ari. Bola muntah disundul Abosbek Faizulayev namun membentur tiang. Bola rebound coba dihalau oleh Pratama Arhan, namun sepakannya malah masuk ke gawang timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 dan Irak berebut tiket Olimpiade Paris. Jepang memastikan diri melangkah ke final Piala Asia U23 2024 berkat kemenangan 2-0 atas Irak dalam laga semifinal yang digelar di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan Selasa 30 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan begitu, Timnas Indonesia U23 dipastikan menghadapi Irak dalam perebutan tiket Olimpiade 2024 lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Kemenangan membawa Jepang dipastikan memegang tiket Olimpiade 2024 dan akan tampil menghadapi Uzbekistan di laga final Piala Asia U23 2024 yang digelar pada Jumat 3 Mei 2024. Sementara itu Irak dipastikan bakal menjadi lawan timnas Indonesia U23 untuk merebutkan tiket Olimpiade 2024 lewat jalur tim peringkat ketiga terbaik Kamis 2 Mei 2024.